Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menerangkan tentang zakat mal. Tentu saja, pertama pengertian dari zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki seseorang atau badan usaha apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata mal berarti segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan menurut syariat Islam. Lalu tujuan dari zakat mal yaitu yang pertama mensucikan harta dan jiwa pemiliknya seperti yang diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Lalu kedua, menolong dan mensejahterakan kaum fakir miskin. Yang ketiga, menumbuhkan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Lalu jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Zakat mal dikenakan atas beberapa jenis harta berikut. Di antaranya 1, emas dan perak atau uang tunai. 2, hasil pertanian. 3, hasil peternakan seperti unta, sapi, kambing, dan peternakan lainnya. 4, hasil perdagangan. 5, harta tambang dan hasil bumi. 6, investasi atau pendapatan profesi. Yang ketujuh, rikas atau harta temuan. Lalu ada syarat harta yang wajib dizakati. Agar suatu harta itu wajib dizakati, harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, milik penuh, benar-benar dikuasai oleh pemiliknya. Yang kedua, berkembang, bisa bertambah atau menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, yaitu mencapai nisab, mencapai batas minimal yang ditetapkan. Keempat, melebihi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan dasar sehari-hari. Lalu yang kelima, berlalu 1 tahun atau haul, ya, kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan saat panen. Monggo untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fadilatul Azizah. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya menerangkan tentang nisab dan kadar zakat mal. Nisab adalah batas minimal kepemilikan harta yang membuat seorang wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama itu emas. Nisab emas itu 85 gram, kadar zakatnya 2,5%. Terus yang kedua perak, 595 gram perak. Kemudian kadar zakatnya yang harus dikeluarkan itu 2,5%. Uang setara dengan 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5%. Kemudian yang keempat, hasil pertanian itu 653 kg gabah atau 520 kg beras. Nah, itu kadar zakatnya 5-10%. Kemudian peternakan kambing, kalau kambing itu 40 ekor, kalau sapi itu 30 ekor. Kalau kambing kadar zakatnya itu 1 ekor kambing, kalau sapi itu 1 ekor sapi umur 1 tahun, minimal umur 1 tahun. Perdagangan setara dengan 85 gram emas, kadar zakatnya juga sama 2,5%. Kemudian rikas atau harta temuan itu tidak ada nisab, wajib mengeluarkan 20% langsung saat ditemukan. Kemudian waktu cara membayar zakat mal
Pertama, dibayarkan setahun sekali untuk emas, uang, dan perdagangan. Yang kedua, untuk hasil pertanian, pembayaran zakat dilakukan saat panen tiba. Yang ketiga, dapat disalurkan langsung kepada 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian ada pun hikmah zakat mal. Yang pertama tentu untuk membersihkan harta dan hati dari sifat kikir. Yang kedua menumbuhkan kepedulian sosial. Yang ketiga menyeimbangkan distribusi kekayaan. Dan yang terakhir meningkatkan keberkahan harta. Monggo selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Humaidah. Ya, selanjutnya adalah contoh kasus dari penerapan zakat itu sendiri. Yang pertama yaitu zakat emas atau uang simpanan. Contoh kasusnya, Ibu Aminah memiliki tabungan sebesar 100 juta yang disimpan selama 1 tahun penuh. Dan harga emas saat ini adalah 1 juta per gram. Perhitungan nisabnya, nisab zakat uang sama dengan 85 gram emas dikali 1 juta sama dengan 85 juta. Karena tabungan Ibu Aminah melebihi nisab atau 100 juta dan telah dimiliki selama setahun, maka beliau wajib membayar zakat malnya. Perhitungan zakatnya yakni karena tadi zakat mal untuk emas adalah 2,5%, jadi dikali 100 juta sama dengan 2.500.000. Jadi Ibu Aminah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.500.000 untuk disalurkan kepada yang berhak. Yang kedua, zakat hasil pertanian. Contoh kasusnya yakni Pak Bambang memiliki sawah yang menghasilkan 650 kg beras setiap panen. Zakat hasil pertanian dikeluarkan saat panen tanpa menunggu 1 tahun. Hasil panen beras Pak Bambang sebanyak 650 kg beras. Karena hasil panen lebih dari nisab, maka wajib zakat. Sedangkan perhitungan kadar zakatnya yakni 10% bila diairi dengan air hujan atau tanpa biaya irigasi, dan 5% bila diairi dengan biaya sendiri. Misal sawah Pak Bambang diairi dengan air hujan, maka 10% kali 650 kg sama dengan 65 kg beras. Jadi Pak Bambang wajib mengeluarkan 65 kg beras sebagai zakat hasil panennya. Kemudian yang ketiga, zakat peternakan. Contohnya, Pak Cecep memiliki 40 ekor kambing yang sudah dipelihara selama lebih dari setahun. Nisab zakat kambing yaitu 40 ekor. Jadi, kadar zakatnya sama dengan 1 ekor kambing untuk 40 sampai 120 ekor. Jadi, Pak Cecep wajib mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakatnya. Yang terakhir yakni zakat perdagangan. Contohnya, Ibu Dewi memiliki toko dengan total aset dan keuntungan bersih senilai 200 juta selama 1 tahun. Nisab zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas atau 85 juta. Karena harta Ibu Dewi melebihi nisab, maka beliau juga wajib zakat. Perhitungan zakatnya yakni 2,5% kali 200 juta sama dengan 5 juta. Jadi, Ibu Dewi wajib menunaikan zakat perdagangannya sebesar 5 juta rupiah. Demikian, kemudian kesimpulannya, zakat mal adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun. Tujuannya untuk menyucikan harta serta membantu sesama yang membutuhkan. Jenis zakat mal meliputi emas, uang, hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan dengan kadar umumnya 2,5%. Contohnya, seseorang yang memiliki tabungan 100 juta wajib menunaikan zakatnya sebesar 2.500.000 karena telah melebihi nisab. Dengan menunaikan zakat mal, umat Islam turut menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan zakat mal dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan jenis harta yang dimiliki. Yang kedua, menghitung apakah sudah mencapai nisab.
Yang ketiga, memastikan sudah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Yang keempat, mengeluarkan zakat sesuai kadarnya, yakni 2,5%, 5%, 10% atau sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir, menyalurkannya kepada 8 golongan penerima zakat. Alhamdulillah, Sekian. tadi adalah pemaparan tentang zakat mal dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dimengerti oleh yang menyimak video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.